Pada tahun 1947, Andy Dufresne, Tim Robbins, seorang bankir di Maine, dihukum karena membunuh istri dan kekasihnya, seorang profesional golf. Karena negara bagian Maine tidak memiliki hukuman mati, dia dijatuhi hukuman seumur hidup 2 kali berturut-turut dan dikirim ke penjara Shawshank yang terkenal kejam. Andy terus mengaku tidak bersalah, tetapi sikapnya yang dingin dan penuh perhitungan membuat semua orang percaya bahwa dia yang melakukannya. Sementara itu, Alice Boyd Redding, Morgan Freeman, dikenal sebagai Red, sedang diwawancarai untuk pembebasan bersyarat setelah menghabiskan 20 tahun di Shawshank karena pembunuhan. Terlepas dari upaya dan perilaku terbaiknya, pembebasan bersyarat Red ditolak yang tidak terlalu mengganggu dia. Red kemudian diperkenalkan sebagai penyelundup lokal yang bisa mendapatkan narapidana apapun yang mereka inginkan dengan alasan. Alarm berbunyi memperingatkan semua tahanan tentang pendatang baru. Red dan teman-temannya bertaruh pada ikan baru mana saja yang akan mengalami gangguan saraf pada malam pertamanya di penjara. Red memasang taruhan besar pada Andy. Pada malam pertama, seorang narapidana baru yang kelebihan berat badan, dijuluki pantat gendut, menangis histeris membiarkan Haywood, William Sutler, memenangkan taruhan. Namun, perayaan itu berumur pendek ketika kepala penjaga, Byron Hatley, Clancy Brown, dengan kejam memukuli pria gendut itu karena tidak diam saat diminta. Sementara itu, Andy tetap tabah dan tenang. Keesokan paginya, para narapidana mengetahui bahwa keledai gendut meninggal di rumah sakit karena dokter penjara keluar malam itu. Andy bertanya tentang nama pria itu hanya untuk disingkirkan oleh Haywood. Sekitar sebulan kemudian, Andy mendekati Red setelah mendengar bakatnya dalam menemukan sesuatu. Dia meminta Red untuk mencarikannya palu batu, alat yang menurutnya diperlukan untuk hobinya mengumpulkan dan memahat batu. Red mengajukan beberapa pertanyaan tentang niatnya yang ditertawakan Andy. Red setuju untuk memesan dan juga memperingatkan Andy tentang saudara perempuan, sekelompok narapidana yang melakukan pelecehan seksual terhadap narapidana lain. Yang terpenting adalah pemimpin mereka, Bob, Mark Rolston, yang menyukai Andy. Meskipun tahanan lain menganggap Andy ikan yang sangat dingin, Red melihat sesuatu pada Andy dan menyukainya sejak awal. Red mengira Andy bermaksud menggunakan palu untuk merekayasa pelarian di masa depan, tetapi ketika dia akhirnya melihat ukuran alat yang sebenarnya, dia mengerti mengapa Andy tertawa dan tertawa juga, mengesampingkan pemikiran bahwa Andy dapat menggunakannya untuk menggali jalan keluar penjara. Selama 2 tahun pertama penahanannya, Andy menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di binatu penjara atau melawan Bob and the Sister. Meskipun dia terus-menerus melawan dan melawan mereka setiap saat, Andy dipukuli dan diperkosa secara teratur tetapi tetap diam tentang hal itu. Ketika detail pekerjaan untuk mengaspal atap salah satu gedung penjara diumumkan, Red berusaha keras agar Andy dan beberapa teman bersama mereka ditugaskan untuk pekerjaan itu, memberi semua orang istirahat dari biasanya. Selama bekerja, Andy sengaja mendengar Hatley mengeluh karena harus membayar pajak untuk warisan yang akan datang. Berdasarkan keahliannya sebagai bankir, Andy memberitahu Hatley bagaimana dia dapat melindungi uangnya dari IRS dengan mengubahnya menjadi hadiah 1 kali untuk istrinya. Dia kemudian menawarkan untuk membantu Hatley mengisi dokumen dengan imbalan beberapa bir dingin untuk sesama narapidana saat melakukan pekerjaan aspal. Hatley pertama-tama mengancam akan melempar Andy dari atap, tetapi akhirnya setuju dan memberikan bir dingin kepada narapidana yang bekerja sebelum pekerjaan selesai. Red berkomentar bahwa Andy mungkin telah merekayasa hak istimewa untuk mendapatkan bantuan dari penjaga penjara seperti halnya dengan sesama narapidana, tetapi dia juga berpikir Andy melakukannya hanya untuk merasa normal kembali. Saat menonton film, Andy mendekati Red dengan permintaan tidak biasa lainnya dan menanyakan aktris Rita Hayworth. Red terkejut dengan permintaan tersebut tetapi setuju untuk melakukan pemesanan. Saat dia keluar dari teater, Andy sekali lagi bertemu dengan para suster. Meskipun dia dapat berbicara untuk keluar dari pemerkosaan,
dia dipukuli secara brutal dalam jarak 1 inci dari hidupnya, menempatkannya di rumah sakit selama sebulan. Bob menghabiskan seminggu di pengasingan untuk pemukulan itu. Saat dia keluar, dia menemukan Hadley dan anak buahnya menunggu di selnya. Mereka memukulinya dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa berjalan atau makan makanan padat selama sisa hidupnya dan dipindahkan ke rumah sakit penjara di bagian utara. The Sister pindah dan tidak pernah mengganggu Andy lagi. Ketika Andy keluar dari rumah sakit, dia menemukan seikat batu untuk dipahat dan poster raksasa Rita Hayworth di selnya, hadiah dari Red dan teman-temannya. Sipir Samuel Norton, Bob Gunton, mendengar tentang bagaimana Andy membantu Hadley dan menggunakan inspeksi sel mendadak untuk menilai Andy. Dia menemukan Andy sedang membaca salinan kitab suci dan mereka berbicara tentang ayat-ayat favorit mereka sementara para penjaga membalikkan sel untuk mencari barang ilegal. Puas dengan pertemuan mereka, sipir pergi dan hampir lupa mengembalikan Alkitabnya kepada Andy. Dia kemudian mendorong Andy untuk terus membaca Alkitab yang mengatakan bahwa keselamatan ada di dalam. Andy kemudian diberitahu bahwa dia sekarang akan bekerja di perpustakaan penjara dengan narapidana tua Brooks Hatlen, James Whitmore. Alasan pemindahannya menjadi jelas ketika seorang penjaga penjara muncul meminta nasihat keuangan dari Andy. Andy menyiapkan meja darurat dan mulai bekerja, memberikan nasihat keuangan kepada sebagian besar penjaga penjara dan membantu mereka dengan laporan pajak penghasilan mereka. Andy juga melihat peluang untuk memperluas perpustakaan penjara. Dia mulai dengan meminta dana dari Senat Negara bagian Maine. Dia menulis surat setiap minggu. Praktik dukungan keuangannya sangat dihargai bahkan penjaga dari penjara lain. Ketika mereka berkunjung untuk pertandingan bisbol antar penjara, mencari keahlian keuangan Andy. Bahkan sipir sendiri meminta Andy menyiapkan pengembalian pajaknya. Tidak lama kemudian, Brooks membentak dan mengancam akan membunuh Haywood untuk menghindari pembebasan bersyarat. Andy mampu membujuknya. Ketika teman-temannya mendiskusikan perilaku Brooks, Red bersimpati dengan Brooks yang jelas-jelas telah dilembagakan setelah menghabiskan 50 tahun di Shaoxiang. Dia pada dasarnya telah dikondisikan untuk menjadi tahanan selama sisa hidupnya dan tidak dapat beradaptasi dengan dunia luar. Red berkomentar, tembok-tembok ini lucu. Pertama kamu membencinya, lalu kamu terbiasa dengannya. Cukup waktu berlalu, kamu jadi bergantung padanya. Brooks dibebaskan bersyarat dan tinggal di rumah singgah. Dia juga diberi pekerjaan di supermarket yang dia benci. Merasa tidak mungkin menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara, dia akhirnya bunuh diri, meninggalkan pesan, Brooks ada di sini, yang diukir di balok kayu. Setelah 6 tahun menulis surat, Andy menerima $200 dari negara bagian untuk perpustakaan, bersama dengan koleksi buku-buku tua dan piringan hitam. Meskipun Senat Negara bagian berpikir ini akan cukup untuk membuat Andy menghentikan kampanye penulisan suratnya, dia tidak gentar dan melipat gandakan usahanya. Ketika sumbangan buku dan catatan lama tiba di kantor sipir, Andy menemukan salinan The Mariage of Figaro karya Mozart di antara catatan. Dia mengunci penjaga yang ditugaskan ke kantor sipir di kamar mandi dan memutar rekaman melalui sistem PA penjara. Seluruh penjara segera terpikat oleh musik. Red berkomentar bahwa suara para wanita ini membuat semua orang merasa bebas, meski hanya sesaat. Di luar kantor, Norton tampak marah atas tindakan pembangkangan tersebut, dan memerintahkan Andy untuk mematikan pemutar rekaman. Andy merespons dengan menaikkan volume. Sipir memerintahkan Hadley untuk masuk ke kantor dan Andy segera dikirim ke sel isolasi selama 2 minggu. Ketika dia keluar, dia memberitahu teman-temannya bahwa peregangan adalah waktu termudah yang pernah dia lakukan di dalam lubang karena dia menghabiskannya dengan Figaro Mozart menempel di kepalanya untuk kenyamanan. Ketika tahanan lain mengatakan kepadanya betapa tidak mungkinnya hal itu, dia berbicara tentang kekuatan yang dimiliki harapan di penjara dan harapan itu dapat menopang mereka. Red sangat tidak setuju dengan Andy.
mengklaim bahwa harapan adalah hal yang berbahaya di tempat seperti Shawshank dan memberitahu Andy bahwa dia harus terbiasa hidup tanpanya. Andy menyiratkan bahwa inilah yang dilakukan Brooks dan Red meninggalkan meja dengan marah. Tidak lama kemudian, Red menjalani sidang pembebasan bersyarat baru dan menyadari bahwa dia telah berada di penjara selama 30 tahun sekarang. Dia menggunakan kata-kata yang sama persis dengan yang dia gunakan 10 tahun sebelumnya hanya tanpa antusiasme sama sekali. Pembebasannya ditolak lagi. Andy memberinya harmonika untuk memperingati 30 tahunnya yang dibalas Red dengan menawarkan Andy poster raksasa Marilyn Monroe untuk memperingati 10 tahun hidupnya. Sekitar 4 tahun setelah insiden Mozart, Senat Negara bagian akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak akan menyingkirkan Andy hanya dengan cek lagi. Jadi mereka memberinya anggaran sebesar $500 setahun untuk membangun perpustakaannya. Andy menggunakannya dengan bijak dan membuat kesepakatan dengan klub buku dan badan amal untuk membuat perpustakaan penjara terbaik di negara bagian dan menamainya dengan Brooks. Dengan perpustakaan yang diperbesar dan lebih banyak bahan, Andy mulai membimbing narapidana yang ingin menerima ijazah sekolah menengah agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah keluar. Sementara itu, Warden Norton mendapat untung dari pengetahuan Andy dan menyusun skema di mana dia menempatkan narapidana untuk mengerjakan proyek publik yang dia menangkan dengan mengalahkan kontraktor lain. Tahanan adalah tenaga kerja murah. Kadang-kadang, dia mengizinkan kontraktor lain untuk menilai proyek selama suapnya cukup baik. Andy mencuci uang dengan membuat beberapa rekening di beberapa bank, bersama dengan beberapa investasi, menggunakan identitas palsu Randall Stevens, seorang pria yang hanya ada di atas kertas, yang dibuat oleh Andy sendiri melalui pengetahuannya tentang sistem dan formulir pemesanan surat. Randall Stevens secara resmi memiliki akta kelahiran, nomor jaminan sosial, dan SIM. Jika ada yang pernah menyelidiki tentang skema tersebut, mereka akan mengejar pria yang hanya ada di atas kertas. Andy membagikan detailnya dengan Red, mencatat bahwa dia harus masuk penjara untuk belajar bagaimana menjadi penjahat. Pada tahun 1965, seorang tahanan muda bernama Tommy Gil Bellows datang ke Shawshank untuk menjalani hukuman untuk masuk dan keluar. Tommy santai, karismatik, dan populer di antara narapidana lain dan berteman dengan Andy dan Red. Ketika Tommy menjelaskan bahwa dia keluar masuk penjara sejak dia berusia 13 tahun, Andy menyarankan agar Tommy mempertimbangkan pekerjaan lain selain mencuri karena dia tampaknya tidak begitu pandai dalam hal itu. Saran tersebut benar-benar sampai ke Tommy dan dia meminta Andy untuk membantunya bekerja untuk mendapatkan diploma kesetaraan sekolah menengahnya. Meskipun Tommy adalah murid yang baik, dia masih frustrasi saat mengikuti ujian itu sendiri, meremasnya dan membuangnya ke tempat sampah. Andy mengambilnya dan tetap mengirimkannya. Tommy bertanya pada Red tentang kasus Andy yang dijelaskan Red. Mendengar ceritanya, Tommy tampak kesal. Dia kemudian memberitahu Andy dan Red kisah tentang mantan teman satu selnya dari penjara lain yang membual tentang pembunuhan seorang pria pegolf profesional di country club tempat dia bekerja, bersama dengan kekasihnya. Suami wanita itu, seorang bankir, masuk penjara karena pembunuhan itu. Dengan informasi baru ini, Andy, dengan penuh harapan, bertemu dengan sipir, mengharapkan Norton membantunya mendapatkan persidangan baru dengan Tommy sebagai saksi. Reaksi dari Norton benar-benar bertentangan dengan apa yang diharapkan Andy. Ketika Andy mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan skema pencucian uang yang dia buat untuk Norton selama bertahun-tahun, sipir menjadi marah dan memerintahkan dia untuk menyendiri selama sebulan. Para narapidana mendiskusikan kalimat tersebut dengan menyebutkan bahwa ini adalah waktu terlama dalam kesendirian yang pernah mereka dengar. Mereka juga menyadari bahwa Andy mungkin benar-benar tidak bersalah dan telah menghabiskan hampir 20 tahun di penjara karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Tommy menerima surat dari Dewan Pendidikan yang mengumumkan bahwa dia telah lulus ujian dan sekarang memiliki ijazah SMA.
Seorang penjaga menyampaikan berita itu kepada Andy di sel isolasi yang membuatnya sedikit tersenyum. Belakangan, Tommy diantar keluar pada malam hari untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan sipir. Sipir Norton bertanya kepadanya apakah cerita yang dia ceritakan pada Andy itu benar dan apakah dia bersedia bersaksi atas nama Andy. Tommy dengan antusias setuju. Sipir tersenyum padanya sebelum mengangguk ke Hadley untuk menembaknya mati. Ketika sipir mengunjungi Andy sendirian, dia mengatakan kepadanya bahwa Tommy mencoba melarikan diri dan Hadley tidak punya pilihan selain menembaknya. Andy tidak membeli cerita itu dan memberitahu Norton bahwa segalanya berhenti dan bahwa dia tidak akan bekerja untuknya lagi. Sipir mengancam Andy untuk menutup perpustakaan, membakar semua buku, dan memindahkan Andy ke sel yang jauh berbeda di bagian penjara yang jauh berbeda dengan penjahat yang paling keras jika dia berhenti bekerja untuknya. Dia kemudian pergi dan memerintahkan Andy untuk sebulan lagi menyendiri untuk memikirkan berbagai hal. Ketika Andy akhirnya keluar dari kesendirian, dia dan Red bercakap-cakap di mana Andy berbicara tentang istrinya dan betapa dia mencintainya dan merasa bertanggung jawab atas kematiannya meskipun dia tidak menarik pelatuknya. Dia kemudian berbicara tentang proyeknya seandainya dia keluar dari penjara. Dia berbicara tentang Zihuatanejo, sebuah kota pantai di pesisir Pasifik Meksiko tempat dia ingin tinggal selama sisa hidupnya dan mengelola sebuah hotel di sana. Dia kemudian bertanya pada Red apakah dia akan bergabung dengannya dan Red mengatakan tidak dan dia yakin dia terlalu jauh seperti Brooks. Dia kemudian mengkritik Andy karena membiarkan harapan mengacaukan pikirannya seperti itu dan itu hanya akan menghancurkannya. Andy setuju dan akan pergi saat dia bertanya pada Red apakah dia tahu daerah Buxton, Maine. Dia kemudian memberitahu Red tentang ladang jerami yang sangat spesifik di mana terdapat pohon ek besar di ujung dinding batu. Dia kemudian meminta Red untuk berjanji kepadanya bahwa, jika dia mendapatkan pembebasan bersyarat, dia akan mencari pohon ek itu dan mengambil sesuatu yang tersembunyi di antara bebatuan tetapi menolak untuk mengatakan apa itu. Red berjanji tetapi khawatir dengan keadaan pikiran temannya. Kekhawatirannya semakin meningkat ketika dia mengetahui bahwa Andy telah meminta tali setinggi 6 kaki kepada Haywood. Red yakin Andy mungkin akhirnya mencapai titik puncaknya dan akan bunuh diri. Sementara itu, Norton meminta Andy untuk menyemir sepatunya dan mengenakan jasnya untuk dry clean sebelum tidur malam. Andy kembali ke selnya dan para penjaga mematikan lampu untuk malam itu. Red berkomentar bahwa itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Keesokan paginya, Andy belum menjawab panggilan pagi dan tidak berdiri di depan selnya seperti setiap pagi. Penjaga itu berteriak pada Andy karena membuatnya terlambat dan berjalan ke selnya berharap menemukan Andy yang sakit parah atau mati. Pada saat yang sama, Norton menjadi khawatir saat menemukan sepatu Andy di kotak sepatunya, bukan miliknya. Alarm kemudian berbunyi mengumumkan narapidana yang hilang. Norton bergegas ke sel Andy yang kosong dan meminta penjelasan. Hadley membawa Red, tapi Red bersikeras dia tidak tahu apa-apa tentang rencana Andy. Menjadi semakin bermusuhan dan paranoid, Norton mulai melempar batu pahatan Andy ke sekeliling sel. Ketika dia melempar satu ke poster Andy Rockwell, di tempat yang sebelumnya ditempati oleh Marilyn Monroe, dan sebelumnya oleh Rita Hayworth, batu itu menembus dan masuk ke dinding. Norton merobek poster dari dinding yang memperlihatkan sebuah terowongan yang cukup lebar untuk dimasuki seorang pria. Terungkap dalam rangkaian kilas balik yang dinarasikan oleh Red bahwa bertahun-tahun yang lalu, tidak lama setelah menerima palu batunya, Andy dengan polosnya mencoba mengukir namanya di dinding selnya ketika sepotong itu terlepas. Andy, sebagai penggemar geologi, menyadari bahwa bahan yang terbuat dari dinding dapat memungkinkan dia untuk menggali lubang jika dia perlu melarikan diri. Andy pertama kali memerintahkan poster raksasa Rita Hayworth untuk menyembunyikan lubang itu. Dia kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun menggali di malam hari dengan palu batunya dan menyembunyikan kotoran dari pekerjaannya ke dalam sakunya yang kemudian akan dia kosongkan di halaman saat jalan-jalan pagi.
Ketika Tommy terbunuh, Andy memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Selama badai petir malam sebelumnya, Andy mengenakan pakaian Norton di bawah pakaiannya sendiri ke selnya, mendapat keberuntungan ketika tidak ada yang memperhatikan sepatu hitam mengkilap Norton di kakinya, termasuk Red. Dia mengemas banyak barang miliknya, beberapa kertas dan pakaian Norton ke dalam kantong plastik yang dia ikatkan ke dirinya sendiri dengan tali yang dia minta, dan melarikan diri melalui lubangnya. Terowongan yang dia gali membawanya ke ruang antara dua dinding penjara. Setelah merangkak sepanjang 500 yard dari limbah mentah yang terkandung dalam pipa, Andy muncul di sungai di luar tembok. Tim pencari kembang di Portland, tempat dia menaruh uang Norton. Menggunakan identitasnya sebagai Randall Stevens, dan dengan semua dokumentasi yang diperlukan, dia menutup akun dan keluar dengan membawa cek kasir. Sebelum dia pergi, dia meminta mereka untuk mengirimkan paket melalui pos. Dia melanjutkan kunjungannya ke hampir selusin bank lokal lainnya, berakhir dengan sekitar $370.000. Paket tersebut berisi buku akuntansi Warden Norton, yang dikirimkan langsung ke surat kabar Portland Daily Bugle bersama dengan pengakuan dan kesaksian tertulis Andy. Tidak lama kemudian, polisi negara bagian Maine menyerbu penjara Shawshank bersama beberapa reporter untuk meliput berita yang berkembang. Hadley ditangkap atas pembunuhan Tommy dan dibawa pergi oleh polisi negara bagian. Di kemejanya saat polisi menggedor pintunya, mengeluarkan revolver kecil dan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Tak lama kemudian, Red menerima kartu pos dari Fort Hancock, Texas, tanpa tulisan apapun di atasnya. Red menganggapnya sebagai tanda bahwa Andy berhasil mencapai Meksiko menuju kebebasan. Red dan teman-temannya menghabiskan waktu berbicara tentang eksploitasi Andy, dengan beberapa hiasan, tetapi Red jatuh ke dalam semacam depresi karena merindukan temannya. Pada sidang pembebasan bersyarat Red berikutnya pada tahun 1967, dia berbicara kepada Dewan Pembebasan Bersyarat tentang bagaimana direhabilitasi hanyalah kata yang dibuat-buat untuk membenarkan pekerjaan mereka. Dia kemudian menjelaskan betapa dia menyesali tindakannya di masa lalu, bukan karena dia dipenjara tetapi karena dia tahu betapa salahnya itu. Dia kemudian menutup dengan mengatakan bahwa dia harus hidup dengan itu selama sisa hidupnya dan meminta Dewan untuk berhenti membuang-buang waktu dan meninggalkannya sendirian. Pembebasannya akhirnya diberikan. Dia pergi untuk tinggal dan bekerja di tempat yang sama dengan Brooks, bahkan melihat pesan Brooks diukir di balok kayu. Dia sering berjalan melewati pegadaian yang memiliki beberapa senjata di jendelanya. Kadang-kadang dia berpikir untuk mencoba kembali ke penjara dengan perasaan bahwa dia tidak memiliki kehidupan di luar penjara tempat dia menghabiskan sebagian besar masa dewasanya, tetapi dia ingat janji yang dia buat kepada Andy. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak melihat senjata tetapi pada kompas di belakang senjata dan dia membelinya. Red mengikuti instruksi Andy, menumpang ke Buxton dan menemukan dinding batu yang dijelaskan Andy. Seperti yang dikatakan Andy, ada batu hitam besar. Di bawahnya ada sebuah kotak kecil berisi uang tunai dalam jumlah besar dan instruksi untuk menemukannya di Zihuatanejo meskipun dia tidak menyebutkan nama kota untuk berjaga-jaga. Dia juga mengatakan dia membutuhkan seseorang yang bisa mendapatkan sesuatu untuk proyek miliknya. Red tiba-tiba memahami semua kekuatan harapan dan merasa senang dengan perasaan di dalam dirinya. Setelah mengukir pesan baru di balok kayu yang berbunyi, Brooks ada di sini. Begitu juga Red. Red melanggar pembebasan bersyarat dan meninggalkan rumah singgah. Tidak peduli karena tidak ada yang mungkin melakukan perburuan ekstensif untuk penjahat tua seperti dia. Red naik bus ke Fort Hancock, tempat dia menyeberang ke Meksiko. Kedua sahabat itu akhirnya bertemu kembali di pantai pesisir Pasifik, seperti yang diharapkan Andy.